Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 11 SMA, yaitu konsep asam dan basa. Yaitu dengan saya Triwayuni, mahasiswa semester 6 jurusan Tadris Kimia UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Lalu di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Pasti kalian tahu ya gambar 1 apa dan gambar 2 apa. Nah, gambar 1 yaitu gambar jeruk dan yang kedua gambar sabun. Nah, apa nih hubungannya dengan asam basa? Yang pertama yaitu jeruk. Nah, pasti kalian pernah memakan jeruk. Nah, rasanya apa? Biasanya rasanya manis, ada yang rasanya masam. Nah, ketika jeruk itu berasa asam, nah kenapa dalam larutan tersebut memiliki pH yang rendah? Loh, apa itu pH? pH itu sesuatu yang menyatakan keasaman atau tingkat basa suatu larutan. Jadi suatu larutan itu bisa diukur tingkat keasaman, tingkat kebasaan. Nah, bagaimana kalau suatu larutan itu bersifat atau tidak berasa? Contohnya seperti air. Nah, air itu kan tidak asam, tidak berasa asam, dan juga tidak berasa pahit ataupun manis ya. Nah, ketika air tersebut tidak berasa, itu dikatakan pH-nya netral. Berapa pH netral? pH netral suatu larutan itu 7. Nah, kalau pH-nya di bawah 7, bagaimana? Kalau pH-nya di bawah 7, itu bersifat asam atau rasanya masam. Nah, bagaimana kalau pH-nya di atas 7? Nah, kalau pH-nya di atas 7, itu bersifat basa atau rasanya pahit. Nah, kalau dihubungkan dengan gambar 1 dengan gambar 2, nah, jeruk ini rasanya apa? Rasanya asam. Berarti masuk ke apa? Masuk ke asam. Karena apa? Rasanya masam, berarti pH-nya di bawah 7. Lalu gambar 2 rasanya apa? Rasanya pahit. Kalau kalian pernah mencicipi sabun atau tidak sengaja rasa sabun itu pahit, kenapa? Karena memiliki pH yang tinggi agar bisa membersihkan kotoran-kotoran dalam tubuh kita. Jadi sabun itu masuk ke larutan basa. Lanjut. Nah, di sini ada konsep asam basa. Ada 3 teori. Yang pertama teori Arrhenius, yang kedua teori Bronsted-Lowry, dan yang ketiga teori Lewis. Nah, apa saja teori-teori ini kita akan jelaskan di slide berikutnya. Baik, yang pertama yaitu teori Arrhenius. Dalam teori Arrhenius, pada tahun 1886, Svante August Arrhenius, ilmuwan dari Swedia, mengemukakan teori mengenai asam dan basa. Teori asam dan basa. Di sini menurut Arrhenius, asam yang pertama, asam didefinisikan sebagai zat yang menghasilkan ion hidronium atau H3O+ atau menghasilkan ion H+
ketika dilarutkan dalam air. Nah, contohnya pada asam klorida. Asam klorida HCl. Ketika direaksikan dengan H2O, itu akan menghasilkan H3O plus Cl-. Nah, H3O ini yang dikatakan asam arenius. Nah, menghasilkan H3O atau H+. Contoh lainnya ada asam nitrat HNO3. Itu menghasilkan H+ plus NO3-. Nah, HNO3 itu ketika direaksikan dengan air menghasilkan H+. Ini dinamakan teori Arrhenius. Lalu, ketika keadaannya basah, menurut Arrhenius, basah menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Nah, yang A contohnya seperti NaOH. Coba. Nah, kita jabarkan menjadi Na plus OH-. Nah, hasilnya ini kan ada OH-nya. Ini menandakan basa Arrhenius. Jadi tandanya ketika teori Arrhenius itu menghasilkan H+. Ketika asam, kalau basa itu menghasilkan OH-. Bagaimana kalau tidak menghasilkan H+ atau OH-? Itu tidak bisa dikatakan teori Arrhenius. Oke, selanjutnya teori yang kedua yaitu teori Bronsted-Lowry. Nah, ini dikemukakan pada tahun 1923 oleh Johannes Nicholas Bronsted dan kimiawan dari Denmark yaitu Thomas Martin Lowry. Maka teori ini dinamakan teori Bronsted-Lowry. Nah, bagaimana teori Bronsted-Lowry ini mengemukakan tentang asam basa? Yaitu ketika teori Bronsted-Lowry mengemukakan asam. Nah, asam itu dikatakan ketika memberikan atau melepaskan ion H+. Nah, lalu atau kita sebut dengan donor proton. Nah, lalu bagaimana dengan basa? Basa menurut teori Bronsted-Lowry itu menerima ion H+ atau menerima proton. Nah, contoh ya. Contoh 1. HNO3 plus H2O setimbang H3O plus NO3
min. Nah, HNO3 menjadi NO3. Nah, hanya hilang ya, hanya hilang. Nah, ketika hilang berarti memberikan atau menerima. Jadi HNO3 menjadi NO3 itu memberikan atau melepas ion H+. Jadi NO3 dikatakan asam. Nah, NO3 ini dikatakan apa? Ketika di kiri asam berarti yang kanan basa konjugasi. Nah, lalu H ini kan hilang. Hilang kemana? Hilang masuk ke H2O. H2O ini menghasilkan H3O+. Berarti H2O ini menerima. Kalau menerima dikatakan basa. Nah, di sini apa? Di ruas kanan asam konjugasi. Nah, bedanya dengan teori Bronsted-Lowry dengan teori Arrhenius, ketika asam menurut Arrhenius itu asam menghasilkan H+. Nah, ketika basa menurut Arrhenius menghasilkan OH-. Nah, kalau teori Bronsted-Lowry asam itu memberikan. Nah, HNO ini hanya memberikan H2O ke sini hanya menjadi 3. Itu memberikan. Nah, sedangkan basa itu menerima H2O ini menerima hanya dari HNO3. Itu dikatakan basa. Gitu. Lalu yang selanjutnya teori yang ketiga yaitu teori Lewis. Ini dikemukakan pada tahun 1923 oleh Gilbert and Lewis. Nah, menurut Lewis, asam dikatakan asam ketika senyawa yang menerima PeB atau elektron bebas. Nah, asam Lewis ini contohnya ada H+, B2H6, BF3, ALF3, Fe2+, Cu2+, dan Zn2+. Lalu, menurut Lewis, basa itu senyawa yang memberikan PeB. Nah, contohnya apa? Contohnya ada Cl-, F-, Br-, I-, NH3, OH-, dan H2O. Contoh 1. Reaksi BF3 plus F- jadi apa? Itu yang pertama Gb. Berapa elektron valensinya B? Ada 3. Kita titik 3 di sini. Lalu F. Nah, F ada berapa?
ada 7. Di sini ya, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini. Nah, ini dikatakan BF3 plus F-min. Nah, F-min tadi kan F elektronnya kan 7. Nah, di sini 7. Nah, karena di sini min, berarti elektronnya nambah 1 di sini. Nah, ketika ini genap 8, 2 ini bisa didonorkan ke sini menjadi 1, 2, 3. Nah, jadi seperti ini. Ininya menjadi 8 semua. Nah, menjadi 8. Elektronnya F- ini dimasukkan ke BF3 menjadi BF4 min. Jadi di sini menjadi BF4 min. Nah, mana menurut Lewis asam dan menurut Lewis basa? Nah, tadi kan asam yaitu senyawa yang menerima PEB. Mana yang menerima PEB? Yaitu BF3. Jadi di sini asam. Nah, F- ini basa. Nah, bisa ya membedakan antara teori Lewis, teori Bronsted-Lowry, dan teori Arrhenius. Berikut pemaparan materi tentang konsep asam dan basa. Teman-teman bisa mengerjakan soal latihan 3 soal. Yang pertama mengasah tentang teori Bronsted-Lowry, dan yang kedua teori menurut Arrhenius, dan yang ketiga teori Lewis. Nah, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.